Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. So, di video kali ini seperti biasa, gue bakal review dan share config buat teman-teman semua ya, terutama untuk penonton setia channel Imposter Gelap pastinya cuy. Config Rasengan by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, teman-teman, di sini saya review menggunakan HP kesayangan saya pribadi, Poco X3 NFC. Dan kita langsung uji coba, klik import untuk confignya. Langsung kita lihat masuk ke video ya. Jadi fitur ini tuh masih sama seperti yang kemarin cuy. Image stabilization-nya bisa kalian aktifkan sesuai device atau perangkat kalian masing-masing ya. Dan ada tutorialnya nanti di akhir video, kalian simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe untuk channel Imposter Gelap. Pastikan lonceng notifikasinya sudah kalian klik agar kalian mendapatkan video terupdate lainnya dari saya. Oke, sekarang kita review menggunakan mode ultrawide-nya seperti apa teman-teman. Apakah benar-benar stabil ya? Kita langsung masuk ke ultrawide dan kita masuk ke video. Kita klik aja langsung ya biar tahu aktualnya cuy. Oke, kita shaky seperti biasa seperti ini. Oke, langsung kita stop dan kita lihat langsung ya untuk hasilnya teman-teman. Untuk electronic image stabilization-nya, wow, bener-bener berjalan dengan sempurna ya di sini ya. Stabil banget, tidak ada shaky atau getaran yang berlebihan, masih tetap stabil dan gambarnya juga gak kabur sama sekali cuy. Oke, sekarang kita langsung review aja ya di mode kamera untuk fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan rinciannya seperti ini ya teman-teman ya. AWP-nya kita aktifkan juga di sini, jangan lupa. Langsung kita cari fokus angle-nya dan kita tap, kita shoot. Oke, nice. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kameranya Gcam LMC 8.4 dan Rasengan config by Imposter Gelap. Wow, keren banget ya. Kita hanya cuma menggunakan mode kamera saja tanpa menggunakan mode malam, tapi exposure yang dihasilkan juga mumpuni banget cuy. Merata semua, dari bagian depan objek dan belakang objek itu benar-benar merata semua. Dan untuk detailnya sendiri di sini terlihat lebih soft ya, lebih lembut, jadi lebih enak aja di kulit manusia, apalagi untuk di rona wajah. Dan untuk warnanya sendiri juga nggak terlalu mencolok, meskipun di sini terlalu banyak rona kebiruan ya. Jadi untuk suasananya tuh agak memberikan tone yang berbeda daripada di malam hari seperti yang biasa ini. Oke, sekarang kita langsung review aja di mode potret untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita coba di mode potret cuy. Untuk di mode potret dengan AWP aktifnya ya teman-teman ya. Rinciannya seperti ini. Oke, langsung kita shoot dan kita tap wajahnya. Oke, nice. Kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Apakah berbeda 180 derajat? Langsung kita lihat hasilnya. Iya, hasilnya seperti ini teman-teman. Keren banget ya. Wow, ini bener-bener ala-ala DSLR sinematik kan kayak gitu ya cuy ya. Untuk di warnanya sendiri masih sama seperti di mode kamera, dengan ciri khas yang lembut dan warna tontonnya ada rona-rona kebiruan atau keunguan seperti ini. Dan untuk di rona kulit manusianya masih natural ya, putih teman-teman, nggak mengalami merah atau kekuningan, tidak sama sekali ya. Di hasil juga hitamnya juga enak banget, kontras yang dihasilkan juga pas, tidak berlebihan untuk malam hari ini, meskipun kita juga hanya menggunakan mode potret dan exposure yang terjaga. Oke, sekarang kita langsung review di mode potret dengan AWP non-aktifnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita coba di mode potret dengan AWP nonaktif ya. Kita nonaktifkan AWP terlebih dahulu cuy. Dan kita cari-cari angle dulu nih. Kita agak geser sedikit menyerang ya. Kita seperti biasa tap ke wajahnya dan kita langsung shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Apakah berbeda dari AWP aktif dan nonaktif? Kita lihat. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk hasil di mode potret dan AWP nonaktifnya ya. Wah, ini bener-bener beda banget ya cuy, di mode AWP aktif dan AWP nonaktif ya. Di sini kelihatan banget nih exposure yang dihasilkan sedikit agak meningkat di bagian sisi kiri ini. Entah kenapa ada perjomplangan ya exposure ya, padahal tidak ada cahaya lampu yang menyorot sama sekali cuy. Oke, masih sama seperti yang di kamera tadi ya harusnya. Tapi di sini AWP nonaktif di mode potret memberikan hasil yang lebih smooth, lebih juicy sekali ya. Untuk blurnya juga creamy, enak banget cuy. Dan untuk rona kulit manusia tambah natural, tambah putih dan tambah glowing pastinya. Dan ini kayaknya teman-teman yang cewek nih bakal pakai config ini nih kebanyakannya, karena bener-bener memberikan efek kulit yang halus skin tone-nya cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri tanpa edit, tanpa poles, dan kalian bisa nilai untuk tone-nya juga enak banget, seperti di mode kamera dengan exposure yang tingkat tinggi seperti itu aja cuy. Oke, sekarang kita langsung review aja di mode malam seperti apa untuk hasilnya. Langsung kita coba. Let's go.
Oke, sekarang kita coba di mode malam dengan AWP aktifnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita shoot. Wow, cepat sekali proses untuk shutternya. Kita langsung lihat hasilnya. Rinciannya seperti ini. Kita tanpa astro, bener-bener tanpa astro ya cuy. Kita langsung lihat hasilnya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil di mode malam Gcam LMC 8.4 dan config Racing Gun by Imposter gelap teman-teman. Wow, di AWP aktif memberikan warna yang natural ya ketika kita pindah angle seperti ini nih, yang ada pepohonan-pepohonannya. Jadi kelihatan nih ya, warna yang dihasilkan di warna daunnya juga enak banget cuy. Detail yang dihasilkan juga enak ya, meskipun kita juga gak pakai astro. Dalam sekali ketajamannya. Untuk warna kulit manusia tetap stay natural dan putih abadanya seperti ini. Dan untuk warna langitnya hitamnya seperti ini. Memang benar-benar tidak merubah dari keaslian gambar ya, kita sebelum shoot dan sesudah shoot. Untuk setelah kita pindah angle di bagian belakang sini cuy. Nah, soalnya highlightnya juga dynamic range-nya luas sekali di sini teman-teman. Oke, sekarang kita coba di mode ultrawide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode ultrawide di mode kamera aja ya teman-teman ya. Kita nggak perlu exposure tinggi karena di sini sudah cahayanya mumpuni ya. Kita langsung pakai ultrawide dan kita lihat hasilnya. Dan hasilnya seperti ini untuk di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dan config Racing Gun by Imposter gelap cuy. Wow, keren banget ya cuy ya. Di mode ultrawide memberikan warna yang lebih segar, lebih fresh ya. Untuk di warna daun dan warna pohonnya hijaunya cukup meningkat di sini. Untuk highlightnya juga masih enak teman-teman ya. Exposure yang dihasilkan juga mumpuni, juga gak kalah sama di mode kamera maupun di mode malam. Untuk di warna kulit manusianya juga masih stay natural, skin tone-nya soft, lembut dan putih apa adanya seperti ini. Detailnya juga terasa di sini, kedalaman ketajamannya juga enak. Meskipun kita hanya menggunakan di mode ultrawide, otomatis resolusi tidak sebesar di mode kamera atau mode biasa ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung menuju ke tutorial cara pasang dan setting config-nya seperti apa tutorialnya. Kalian simak terus videonya. Oke teman-teman, jika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video seperti file APK dan file config-nya, sekarang kalian tinggal masuk ke file manager ya. Di sini saya menggunakan ZAsiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian bisa mendapatkan ZAsiver secara gratis di dalam Play Store. Oke, sekarang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah install aplikasi Gcam LMC-nya cuy. Gcam LMC 8.4 R18F1.apk. Oke, itu yang saya pakai. Jadi kita install terlebih dahulu. Berhubung saya sudah install, langsung kita buka Gcam-nya. Seperti ini, dan seperti biasa kita langsung masuk ke settingan ya cuy ya. Kita masuk ke more settings. Lalu kita pilih ke config setting, ini dia. Lalu kita pilih save setting. Terus di sini kita isi bebas. Gunanya untuk memunculkan folder LMC 8.4 di dalam file manager kita. So sekarang kita kembali ke file manager dan langkah selanjutnya adalah kita ekstrak config-nya teman-teman. Kita klik seperti ini config-nya, lalu kita pilih ekstrak ke, dan di sini kita isi password atau kata sandinya ya teman-teman. Kalian simak video ini sampai selesai ya. Seperti ini. Oke, jika sudah kalian isi passwordnya seperti ini, lalu kalian klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya cuy, Racing Gun configs. Langsung kita buka config-nya, dan di sini ada 6 config ya teman-teman ya. Ada yang versi dengan aux dan ada yang non aux. Jadi yang non aux itu ketika kalian tidak bisa menggunakan di mode ultrawide ataupun di mode support video electronic image stabilization atau video edge-nya. Jika device kalian belum support untuk ultrawide dan video edge, kalian bisa pilih config yang berformatkan non aux seperti ini ya teman-teman ya. Tapi jika device kalian sudah support untuk keduanya, ultrawide dan edge, kalian bisa menggunakan config yang tanpa ada tulisannya non aux seperti ini cuy. Oke, seperti itu pengertiannya ya. Jika kalian kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar nanti. Oke, sekarang kita langsung pilih banyak semuanya seperti ini config-nya. Lalu kita tahan. Di sini kita boleh salin, boleh potong. Kita boleh potong aja di sini dan kita masuk ke memori perangkat luar ya. Dan sekarang kita cari folder LMC 8.4-nya. Oke, ini dia, kita klik seperti ini, lalu kita tempel atau kita paste di dalam sini ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang langkah terakhir adalah kalian tinggal buka Gcam-nya dan kalian munculkan opsi config lainnya atau pilih config-nya. Seperti ini, tap 2 kali di samping tombol shutter ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal pilih config sesuai level kamera 2 API di device kalian masing-masing ya. Di sini saya menggunakan Poco S3 NFC, level kamera 2 API-nya masih level 3, jadi saya pakai yang YUV. Jika level kamera 2 API di device kalian sudah full, kalian bisa menggunakannya di level JPEG seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung klik import dan
ya config-nya langsung bisa kita gunakan sesuai dengan device kita masing-masing. Sekarang cara untuk mengaktifkan mode Electronic Image Stabilization atau AIS ya. Jadi untuk device yang sudah support untuk fitur AIS seperti HP saya, Poco X3 NFC dan lain-lain juga. Jadi di sini ada beberapa kamus ya yang berisikan tentang daftar device yang sudah support untuk mode Electronic Image Stabilization pada mode video Gcam ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita isi secara manual per device. Tidak semua device itu sama untuk settingannya teman-teman, seperti ini ya. Kalau di Gcam LMC kalian tinggal masuk setting, lalu kalian menuju ke system settings. Setelah itu kalian masuk ke stream configuration, lalu kalian masuk ke main kamera terlebih dahulu ya. Di sini kalian tinggal aktifkan aja untuk enable configuration, kalian on kan seperti ini. Jadi yang kalian isi adalah di bagian sini cuy, sistemnya terlebih dahulu, dan di sini kalian sesuaikan dengan custom session ID sesuai perangkat kalian masing-masing ya. Jadi untuk mengetahuinya seperti apa, kalian tinggal buka kamus yang saya share di link deskripsi video. Nah, ini dia adalah kamusnya teman-teman. Di sini ada beberapa nama perangkat device seperti Poco F2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 dan lain-lain ya. Di sini saya menggunakan Poco X3 dengan custom session ID yang saya pakai itu adalah 61444 ya. Dan untuk mode ultrawide-nya untuk 1080 fps saya menggunakan di 32781, dan untuk ultrawide 4K-nya di 32772. Seperti itu untuk pengisian custom session ID-nya. Kalian tinggal masuk ke settingannya tadi, dan ini disesuaikan aja. Dan di sini untuk kamera belakang utama saya menggunakan 61444 atau AIS versi 2 ya, seperti ini cuy. Oke, jadi di device kalian terdeteknya apa, kalian tinggal samakan aja dengan custom session ID sesuai perangkat kalian dan ada di kamus tadi ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya yang harus kita isi adalah di video mode. Nah, di video mode ini biasanya saya menggunakan di 32781 atau di mode ultrawide-nya teman-teman, custom session ID ultrawide-nya. Di sini saya menggunakan 32781 untuk video AIS. Oke, setelah itu kita kembali, dan sekarang langkah selanjutnya adalah kita isi di bagian lensa telenya. Jadi di Poco X3 NFC lensa tele ini terdeteknya di Gcam LMC adalah ultrawide ya cuy. Tapi kalau di device kalian berbeda, mungkin beda device, mungkin beda dari bacaan sistemnya teman-teman ya. Jadi di sini Poco X3 NFC kebalik ya, telenya menjadi wide, width-nya menjadi tele. Oke, di sini sama, kita aktifkan dulu enable configuration-nya, kita on kan, dan di sini sistemnya kita samakan seperti yang tadi di mode kamera utama ya, 61444. Lalu di sini kita isi video modenya 32781, dan untuk terakhir ini eksperimentalnya juga kita isi di bagian 61444 seperti di kamera utama. Oke, jadi seperti ini untuk custom session ID-nya. Jadi teman-teman yang belum ada di dalam daftar ini, mohon bersabar ya, jangan berkecil hati. Jika nanti ada updatean lagi pada kamus custom session ID, bisa untuk saya bantu share juga ke kalian semua pastinya cuy. Oke, so jadi seperti itu untuk cara pasang config dan install aplikasi Gcam-nya di Gcam LMC 8.4 dan config Rasengan ini. Mungkin cuma itu aja yang bisa kita review dan kita share pada video kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.